Langkah pertama untuk pembuatan mendoan, ini untuk kapasitas 1 kilo nggih, 1 kilo kedelai mentah. Nggih. Ini awalnya masukkan air. Kita cuci dahulu. Kita cuci. Nah, kita aduk-aduk pakai tangan. Maaf, ini di kamar mandi. Soalnya yang cahayanya agak terang di kamar mandi. Nah, ini kalau ada kayak ini dibuang. Kita buang airnya. Jadi kayak kotoran-kotoran yang naik ke atas itu kita buang. 1 kali cuci aja. Setelah itu kita tambahkan air lagi. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita rebus. Jangan lupa ditutup nggih. Tuh. Tunggu pokoknya dia sampai mengembang. Sampai panas lah, mendidih. Ini tahap awal. Ini perebusan pertama, nanti ada perebusan kedua juga. Oke. Sekian dulu. Kalau sudah mendidih, terus dimatikan. Oke. Kalau sudah, air rebusan tadi kita buang. Setelah kita buang, kita masukkan ke wadah. Oke. Terus kasih tambah air sampai kedelainya tertutupi air. Oke. Setelah ini diamkan kurang lebih semalaman, minimal 10-12 jam. Jika setelah kita diamkan semalam, jadi hasilnya kayak gini, berbusa. Jadi airnya kita buang. Oke, setelah kita buang, kalau sudah kita buang, kita siapkan karung bekas, terserah bekas beras atau bekas apa. Gunanya apa? Untuk memecah kedelai, karena kita istilahnya baru memulai, jadi kita gunakan yang seadanya dulu, istilahnya model wong lawas biyen. Jadi kalau sudah itu kita masukkan ke karung ya. Setelah kedelai sudah masuk karung, jadi untuk memecah kedelai kita injak aja ya. Kita injak, soalnya apa? Kan untuk awal kan tanpa mesin, jadi untuk memecah kedelai harus kita injak. Maaf, ini walaupun saya ginikan, posisi kacang kedelai di dalam ya, di dalamnya karung. Jadi kita injak sampai pecah. Kalau emang nanti jalan, baru kita beli alat atau penggilingan buat pemecah kedelai. Oke, ini prosesnya. Setelah tadi kita injak-injak, karena kita manual, kita injak-injak. Setelah itu kita masukkan ke bak atau wadah. Kita beri air buat pembersihan. Maaf, agak gelap. Pembersihan ini fungsinya apa? Untuk menghilangkan kadar keasaman yang soalnya kita diamkan semalam. Jadi
itu ada kadar asapnya, jadi untuk membersihkan. Selain itu untuk membuang kulit ari. Nah ini kedelainya jadi pecah-pecah. Hanya kita semisal ada yang belum terlalu pecah, kita bisa pakai tangan gini. Nah, kita bersihkan. Kalau terus itu kita buang airnya lagi. Saat kita buang airnya itu kulit arinya juga otomatis ikut terbuang. Kalau kalian punya ternak, bisa dikasih makan ternak kulit arinya. Setelah kebuang, kita tambahkan air lagi untuk proses pembilasan dan untuk mengurangi kadar asamnya. Lakukan proses ini sampai ke 3 kali. Sampai 3 kali, oke? Ulangi ini sampai 3 kali, sampai kulit arinya sudah hilang. Walaupun tidak hilang semua, setidaknya sudah banyak yang hilang. Biasanya saat ini kulit ari mengambang di atas, kayak gini ya, dia mengambang di atas. Terus kita buang lagi. Lakukan proses ini selama 3 kali pencucian atau 4 kali boleh. Oke. Jadi nanti semisal kurang bersih ya kulit arinya bisa dibersihin lagi. Oke, nggih. Setelah ini kita tiriskan, baru kita perebusan kedua. Nah, selama pembersihan ini, semisal ada kayak kotoran, hitam-hitam ini dibuang. Biasanya itu ada, kadang ada jagung juga, kadang kayak kayu kecil gitu juga ada. Oke. Setelah ini kita masukkan ke dandang, kita proses perebusan kedua. Dan nanti udah mendidih kayak gini, terus kita cek dulu. Kalau emang udah empuk, nah kita pegang gini, jadi ini udah empuk. Nah ini kita matiin. Fungsinya istilahnya kita perebusan kedua ini hanya untuk mengempukkan. Jadi biar nanti kalau sudah jadi itu gak keras. Oke. Kalau sudah gini, matiin, kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, kita miringkan, oke. Supaya apa? Airnya nanti keluar semua. Jadi biar pas kita peragian gak begitu basah. Oke. Nah, ini kan jadi cantik kan, kuning alami, bukan pakai pewarna apapun. Cita rasanya juga beda. Untuk perebusan yang kedua tadi, setelah kita tiriskan, airnya sudah mulai menyusut, baru kita taruh di atas karung atau di atas apa terserah. Nah, kita ratakan untuk proses pendinginan sebelum peragian. Cantik kan? Kalau kita pakai kunir, selain buat pewarna, juga buat istilahnya bumbu rahasia kita. Dan untuk teman-teman, misal kadang kalian makan atau beli tempe itu ada jagung, kan istilahnya dari kita penjualnya kita kasih jagung ya kayak gini. Itu biasanya di dalam kedelai yang kita beli itu ada campuran jagung 1 atau 2 biji, itu pasti ada. Jadi kita untuk setelah peratakan, kita juga harus untuk penyortiran, untuk lihat misalnya kayak ini ada kayak bekas apa ini, kayu yang di pohon kedelai itu. Ini kita buang, jagung kita buang.
Nah kayak gini nih ada juga kayu kecil. Ini emang dari kedelainya. Ya kayak gini. Soalnya rata-rata semua pembuat tempe itu pasti membersihkan, wong kadang kemasukan juga walaupun kita sudah bersihkan. Oke. Setelah ini kita diamkan sampai dia benar-benar dingin. Soalnya tidak boleh saat peragian itu posisi hangat atau panas. Oke, setelah ini kita proses peragian. Oke, setelah sudah dingin, ini kita proses peragian. Saya raginya pakai Raprima. Oke, ini untuk raginya, kalau untuk kapasitas 1 kilo itu sebetulnya cuma 1 gram. Karena saya tidak punya timbangan, ya saya arah-arah aja, sedikit aja, kita arah-arah sedikit aja. Karena ragi itu walaupun sedikit, yang penting satu, pencampurannya. Oke, ini saya pakai tangan langsung untuk pencampuran tanpa alas tangan. Oke, soalnya walaupun itu tangan saya sudah bersih, sudah saya cuci juga. Jadi ini kita aduk-aduk sampai ragi itu benar-benar merata. Jadi tidak ada yang kelewatan. Jadi kita campur, kita bolak-balik sampai ragi itu rata. Setelah ini nanti peragian selesai, kita masuk ke proses pencetakan. Oke, untuk peragiannya selesai, kita tinggal untuk pencetakan di daun. Oke, ini kita masuk proses pencetakan. Untuk ukuran daunnya, ini kita ada 3. Ini yang untuk lapis, buat lapisan. Ini ukurannya kurang lebih 10 kali 13. Ini untuk yang bagian lapis-lapis. Terus ada lagi yang panjang. Nah, ini panjang, ini bagian bawah. Terus ada lagi yang agak pendek. Ini bagian atas atau penutupnya nanti. Oke. Proses pencetakan, jadi kertas di bawah, terus atasnya dikasih daun yang panjang tadi. Oke, terus kita masukkan kedelainya, kita ratakan sampai tipis, nggak usah tebal-tebal. Terus kita kasih sap. Untuk sekatannya kita kasih lagi. Untuk 1 bungkus itu 4 lembar ya, kalau yang saya buat ini. Yang kedua, ini yang ketiga. Ini yang terakhir untuk yang keempat. Pak, aku makan tahu bulat diambil ya? Oke, biasa anak-anak mau makan tahu bulat. Setelah itu kita tutup. Oke, nah ini fungsinya untuk kedelai biar tidak berhamburan. Terus kita kasih yang daun yang kecil tadi. Oke, kita pasang, kita tekuk di satu sisinya juga. Terus kita tekuk bagian samping-sampingnya sampai jadi kayak gini. Oke, untuk kertasnya kita pakai kertas bungkus ya. Jadi 1 kertas itu kita potong jadi 2. Kalau mau lebih bagus ya pakai kasih apa itu kayak nama lah atau brand. Ini yang brand saya. Oke, ini yang buatan kemarin nih, buat dijual besok. Oke, sekian ya.